Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita kembali menjelaskan pemaparan tentang kelanjutan pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada bab kedua tentang makna syu'abul iman. Sebelum kita lebih lanjut menjelaskan tentang syu'abul iman, ada tujuan pembelajaran yang harus kita perhatikan, di mana pada setiap pemaparan nantinya diharapkan tujuan dari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan syu'abul iman secara pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Kemudian peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman secara pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan bahwa makna dari syu'abul iman itu sendiri baik secara pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Kemudian kita lihat ada beberapa gambar. Karena di sini merupakan dampak atau akibat dari hilangnya kadar keimanan seseorang. Dan terjadi kasus peperangan, kecanduan game online, kemudian bunuh diri, kemudian hal-hal yang lainnya seperti yang tergambar pada gambar tersebut. Kemudian kita lihat makna dari iman itu sendiri adalah diucapkan dengan lisan, yakini dengan hati, buktikan dengan perbuatan. Pada masing-masing ketiganya ini ada beberapa cabang iman, mana dengan lisan tadi ada 7 cabang iman, yakini dengan hati ada 40 cabang iman, yang dibuktikan dengan perbuatan ada lagi 30 cabang iman. Total secara keseluruhan ada 77 cabang iman. Dari semuanya itu dapat terlihat dengan beberapa bentuk perbuatan atau sikap sebagai bentuk gambaran seseorang sudah memiliki dengan semua cabang iman itu sendiri. Pertama, takut kepada Allah. Kemudian ada lagi berharap hanya kepada Allah. Tawakal, memenuhi janji, bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan, memelihara lisan, menutup aib orang lain, menjaga kehormatan, ikhlas, memiliki rasa malu, dan bersikap zuhud. Kemudian kita lihat ada dalil tentang syu'abul iman yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian dilanjutkan dengan terjemahannya. Seterusnya dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikut ini terjemahan dari hadis tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahagian tentang syu'abul iman itu secara pengertian dan macam-macamnya. Secara pengertian, syu'abul iman itu sendiri adalah cabang-cabang iman. Kemudian dalam macam-macamnya ada perbedaan pendapat dari para ulama hadis, di mana Imam Al-Baihaqi menyebutkan ada 77 cabang iman. Kemudian dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ada 69 cabang iman. Dari 69 cabang iman yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dibagi menjadi 3 bahagian. Pertama, cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Kedua, ada cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota badan. Yang ketiga, ada lagi cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Yang berkaitan dengan keyakinan dan hati ada 24 cabang iman. Itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada qadar-qadar, kemudian beriman kepada hari akhir, mencintai Allah, cinta dan benci karena Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW, kemudian berniat ikhlas, bertobat, dan khauf. Samping itu ada 12 lagi, yaitu raja, bersyukur, memenuhi janji, bersabar, ridha terhadap ketentuan Allah, bertawakal, bersikap ramah, bertawaduk, meninggalkan sombong dan ujub, meninggalkan hasad, meninggalkan dendam, dan meninggalkan amarah. Dalam cabang iman yang lainnya yang berkaitan dengan amal lisan, ada 7 cabang iman. Di antaranya berdoa, berzikir, menjauhi perkataan yang sia-sia, melafalkan kalimat tauhid, membaca Al-Quran, mempelajari suatu ilmu,
dan kembali mengajarkan ilmu yang dipelajari tadi. Dalam kasus kehidupan, ada beberapa problema atau praktik yang mengakibatkan turunnya kadar keimanan seseorang atau bisa melenyapkan kadar keimanan seseorang, di mana di antaranya ada saling mendengki, kemunafikan, tipu muslihat, penyerangan dari kaum kafir, godaan hawa nafsu. Ini gambaran beberapa bentuk yang mengakibatkan turun atau hilangnya iman seseorang. Kemudian kita lihat, sebenarnya apa sih manfaat daripada soal beriman itu sendiri? Dalam hal ini, ada beberapa manfaat soal beriman, di antaranya mendorong umat Islam untuk mempelajari, memahami, mengerti, dan mengamalkan cabang-cabang iman. Kemudian mendorong umat Islam untuk menyempurnakan iman. Kemudian meyakini bahwa iman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Kemudian meyakini juga bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Kemudian meyakini bahwa manusia harus berbuat baik terhadap sesama tanpa pandang bulu. Terakhir, meyakini bahwa tauhid bagaikan pondasi pada bangunan sehingga harus didahului. Sebagai kesimpulan dari pemaparan materi tadi, bahwa iman adalah merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki umat Islam, sekaligus juga menjadi keabsahan amal ibadah. Iman dapat diketahui melalui keyakinan, lisan, dan perbuatan. Keimanan seseorang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Iman memiliki lebih daripada 60 cabang yang harus dipahami, dimengerti, dan diaplikasikan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian yang dapat disampaikan pada pertemuan kita kali ini membahas tentang Syu'abul Iman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.